Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita akan latihan soal lagi, yaitu tentang konfigurasi elektron teori mekanika kuantum. Nah, ini ada tipe soal yang lain anak-anak. Lihat ya, suatu atom Y mempunyai bilangan kuantum elektron terakhir N2, bilangan kuantum utama, azimutnya 1, magnetiknya 0, spinnya -1/2. Berapakah nomor atom Y? Jika jumlah neutron dari Y tadi adalah 10, tuliskan notasi atom Y dilengkapi dengan Z dan A. Z adalah nomor atom dan A adalah nomor massa. Ayo sekarang kita bahas. Kita mulai dari N sama dengan 2. L sama dengan 1. Ini maksudnya adalah dia ada di kulit kedua. Terakhirnya ada di kulit kedua. Kemudian kalau L1 berarti ada di subkulit P. Ayo coba diingat ya. L0 subkulit S, L1 P, L2 D, L3 F. Nah, anak-anak ini tolong diingat-ingat ya. Nah, ini tadi kita punya L-nya 1, L1 P berarti ada di 2P. Kemudian tadi M-nya adalah 0. -1, 0, +1. Kalau P kan 3 kamar, 3 orbital kan ya. 1, 2, 3, -1, 0, +1. Nah, M-nya ada di 0, berarti nanti ada di sini. Di sini. Kemudian S-nya -1/2, berarti hadap ke bawah. Di sini hadap ke bawah. Berarti kita gambar, ingat, 1, 2, 3, 4, ke bawah 5. Nah, berarti ada di sini. Ini elektron terakhirnya. Berarti ada berapa elektron terakhirnya? 5, betul. Itu di sini kita tuliskan 5, ya. Nah, itu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 2P5. Nah, sekarang itu adalah elektron terakhir, berarti elektron terakhirnya ada di alamat 2P5. Berarti kita tuliskan konfigurasi yang lengkapnya. Sebelum ini siapa anak-anak? Kita mulai dari 1S2, 2S2, 2P5, pinter. Nah, angka atas ini, pangkat ini menunjukkan jumlah elektron, berarti jumlah elektronnya berapa? 2 tambah 2 tambah 5? 9, pinter. Kalau elektronnya 9 berarti jumlah protonnya juga 9 karena ini atom netral. Kalau jumlah protonnya 9 berarti nomor atomnya yaitu Z juga sama dengan 9. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Nomor atomnya sudah ya, sudah terjawab ini ya untuk yang A. Kemudian jika jumlah neutronnya 10, tentukan notasinya. Notasi itu adalah kita menuliskan Y, kemudian yang bawah nomor atom, yang atas nomor massa. Nomor atomnya tadi kita sudah ketemu yaitu 9. Sekarang nomor massanya gimana? Nomor massanya yaitu A diperoleh dari P ditambah N. P-nya kan dari Z tadi, Z ditambah N, ya kan? Z-nya tadi ketemu 9, berarti 9 ditambah N-nya datanya 10. Berarti sama dengan 19. Nah, berarti notasinya bagaimana? 9. Di sini Y ya, maaf ya, lambangnya Y. Kemudian Z-nya 9, nomor massanya 19. Nah, ini penulisannya nuklidanya semacam ini.
Boleh juga begini anak-anak, 9Y19. Begini juga boleh ya. Nah, ayo kita cek coba di tabel periodik. 9, nomor atomnya 9, kemudian nomor masanya 19. Oh, Masya Allah, sudah ketemu, yaitu dia adalah fluorin, ada di golongan 7A. Ya, periode berapa? Periode 2. Nah, tadi kan kita sudah membahas ini kan 2 berarti kulit kedua, ya kan? Kalau kulit kedua berarti dia tempatnya di periode 2. Ini periode 2. Di pelajaran sebelumnya kalian sudah mengenal cara menentukan periode dan golongan. Kalau golongan dari elektron valensinya, elektron terluarnya, ya. Yaitu di sini 2 tambah 5, 7. Berarti ada di golongan 7A periode kedua. Ya, gitu. Nah, sekarang yang konfigurasi variasi soalnya sudah bisa ya, bisa. Nah, anak-anak, ini saya kenalkan istilah namanya eksitasi elektron. Eksitasi elektron itu kayak kalau kita lagi rekreasi gitu anak-anak. Jadi kita sedang pengen refreshing, pergi ke tempat lain. Nah, jadi di sini disebut sebagai perpindahan elektron dari tingkat energi yang rendah, yaitu tingkat energi yang biasanya dia ada, ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, hal ini bisa terjadi karena apa? Karena atom-atom dalam zat itu dipanasi. Nah, simbol segitiga kayak gini maksudnya adalah dipanasi. Misalkan kalau kalian punya panci dipanasi gitu, kan nanti pancinya kan panas. Nah, kalau pancinya panas berarti atomnya sedang mengalami eksitasi elektron. Jadi elektron yang ada di dalam atom-atom panci tadi sedang mengalami eksitasi, berpindah tempat sementara. Nanti kalau dianya sudah kita biarkan pemanasannya sudah dihentikan, nanti kan pancinya kan akan mendingin lagi, jadi dianya elektronnya kembali ke posisinya semula lagi. Kemudian ini adalah simbol diradiasi. Nah, jadi diradiasi macam-macam ya, radiasinya bisa mungkin karena kena matahari atau mungkin karena kena radiasi dari zat-zat yang bersifat radioaktivitas dan sebagainya. Kemudian ini adalah simbol diberi aliran listrik. Nah, jadi kalian bisa mengamati kalau suatu zat diberi perlakuan dipanasi, diradiasi dan listrik, kan ada perubahan nanti ya. Mungkin karena zatnya itu menjadi panas, kemudian ada mungkin timbul cahaya, warnanya mungkin asalnya pancinya warnanya abu-abu kusam, kemudian kalau dipanasi terus, itu kalau tidak ada airnya kan dia bisa membara nanti ya. Itu karena terjadi eksitasi elektron yang ada di dalam panci itu. Atau nanti bisa juga peristiwa eksitasi ini terjadi dalam hibridisasi. Hibridisasi ini nanti yaitu tentang pembentukan ikatan yaitu antar atom ya. Kemudian contohnya misalkan kita punya kondisi netralnya, kondisi stabilnya adalah 10 Ne, 3S2, 3P6. Nah, tetapi karena mungkin ini diradiasi atau dipanasi atau diberi aliran listrik, maka dia akan tereksitasi. Tereksitasinya sementara anak-anak ya, tereksitasinya sementara aja. Jadi selama ada gangguan ini. Kalau tidak ya enggak ya. Jadi ini akan menjadi 3S2, 3P. Nah, ini tergantung intensitasnya. 3S, 3P, 4S. Nah, jadi misalkan intensitasnya sedikit, berarti elektronnya yang berpindah cuma satu aja, misalkan kayak gitu. Tapi nanti kalau intensitasnya gangguannya tinggi, nanti dia bisa lebih banyak lagi elektron yang mengalami eksitasi ya. Jadi ini bersifat sementara. Oke, ini tentang konfigurasi mekanika kuantum dan soal kemudian eksitasi. Saya yakin Ibu
Ibu yakin kamu bisa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.